Selamat siang. Selamat siang, Dengan Mbak siapa ya? dengan Tika. Kalau boleh tahu nih, Mbak Tika asalnya dari mana? Dari Kediri. Mbak Tika kesini naik apa nih kalau boleh tahu? Tadi naik motor sih. Hmm, Kabarnya Mbak Tika nih gimana nih sekarang hari ini? Ya baik, baik-baik aja sih akhir-akhir ini. Mbak Tika akhir-akhir ini lagi ngelakuin apa nih? Akhir-akhir ini lagi mulai eh, rapat-rapat untuk acara tahun depan. Kalau boleh tahu rapat apa tuh? Organisasi kan? Panitia. Hmm, eh, Tujuan Mbak Tika kesini apa nih kalau boleh tahu? Jadi aku sempat kayak punya keraguan atas diriku sendiri gitu. Kalau boleh tahu nih asal sebelum kesini tuh Mbak Tika udah pernah ngelakuin sesi pertemuan konseling seperti ini? Belum sih. Karena di sini itu Mbak Tika ingin melakukan konseling ya, berarti ada masalah-masalah yang ingin Mbak Tika ungkapkan kepada saya, betul? Iya. Sebelum memasuki sesi konseling, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sesi konseling itu sendiri, karena Mbak Tika belum melakukan sesi konseling ya. Sesi konseling ini adalah pemberian bantuan kepada konseli, yang mana konseli itu membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya, untuk mengambil sebuah keputusan juga. Jadi di sini saya ingin memberikan Mbak Tika kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Tika sendiri, mengambil keputusan Mbak Tika itu sendiri. Saya di sini tuh tidak menuntut Mbak Tika harus seperti ini, seperti itu, harus melakukan ini itu, enggak, karena di sini saya tuh pure memberikan Mbak Tika itu bantuan untuk menyelesaikan masalah Mbak Tika sendiri, dan juga memberikan kesempatan Mbak Tika untuk menyelesaikan dan memberikan keputusan itu sendiri terhadap diri Mbak Tika. Bisa dipahami Mbak Tika? Bisa. Untuk selanjutnya proses konseling ini, di sini saya Naila sebagai konselor dan Mbak Tika sebagai konseli. Dalam sesi konseling ini tuh perlu Mbak Tika ketahui ada dua asas. Asas yang pertama yaitu asas keterbukaan, yaitu di sini Mbak Tika harus menceritakan apapun yang Mbak Tika rasakan, Mbak Tika yang ingin Mbak Tika luapkan. Lalu yang kedua itu asas kerahasiaan. Jadi di sini hanya ada saya dan Mbak Tika. Kita tidak akan membicarakan sesi konseling ini di luar itu. Jadi Mbak Tika tenang aja, masalah Mbak Tika akan keep di sini dan nggak akan kemana-mana. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Untuk sesi konseling ini akan berjalan selama 30 sampai 40 menit. Mbak Tika bisa mengikuti? Bisa. Nggak lagi terburu-buru ya? Enggak. Untuk batasan-batasan yang harus Mbak Tika pahami di sini, Mbak Tika tidak boleh menyakiti saya ataupun diri Mbak Tika sendiri, tidak boleh merusak barang-barang sekitar ataupun membanting-banting, dan Mbak Tika harus tetap bisa boleh meluapkan emosi, tapi tidak boleh itu merusak barangnya. Bisa dipahami Mbak Tika? Untuk sesi konseling ini udah nyaman duduknya? Apakah ada yang perlu diubah? Baik, yang pertama Mbak Tika bisa menceritakan permasalahan dari Mbak Tika sendiri. Jadi kan beberapa hari yang lalu itu saya ada tawaran kerja gitulah, intinya saya jadi marketing di kantor pialang gitu.
Nah, sebelumnya tuh yang nawarin aku kerja ini dia nggak ada kayak kayak di kantor mana, tapi dia cuman bilang kayak butuh di bidang marketing gitu-gitu. Lulusan apa aja bisa. Nah, aku menghubungilah temanku ini dan dimasukin grup gitu. Terus akhirnya pas hari H itu kita apa ya namanya ya, kayak meeting gitu loh, tapi lebih ke kayak kayak les gitu ya, Oh ya. kayak belajar tentang gimana apa apa itu pialang, terus dan lain sebagainya gitu. Nah, yang membuat saya ragu itu sebenarnya dari awal, ini ragunya sih masih belum terlalu ya, karena ya ini dia si teman saya ini ya teman-teman yang saya percaya lah intinya. Ya dia bilang kalau itu bisa merubah nasib gitu loh. Kayak aku kayak berpikirnya kayak kok ini template yang cukup sas gitu loh menurutku gitu. Terus ya udahlah tak jalanin aja, akhirnya diminta data diri, KTP dan lain sebagainya, nama keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Terus eh, akhirnya kita dibawa ke ruang meeting itu untuk ya meeting lah ya. Nah, gitu. Terus akhirnya ya saat meeting itu katanya kita ada 2 kali meeting sampai 2 atau 3 kali ya aku lupa, sampai pada akhirnya itu ada post test untuk penyaringan lah intinya. Nah, tapi lah kok di pertengahan setelah jam istirahat itu si bapaknya itu bilang kalau misalkan meeting kita tuh cuma 1 kali ini, nggak ada post test. Besok langsung menemui dan juga kayak apa ya, yang mencoba memulai lah bersama dengan apa ya namanya ya, kakak kakak mentor mungkin ya. Sorry bukan itu manajer. Jadi si kakak manajer ini menemani kita untuk menemui klien gitu. Terus ya setelah sebenarnya di saat meeting itu belajar itu ya sedikit-sedikit nyantol lah, tapi aku kayak ya itulah keraguan, emang bisa ya, atau dan juga kayak emang ini beneran trusted nggak sih gitu. Terus akhirnya pas pulang aku sama temenku kayak ngobrol, ini trusted nggak sih sebenarnya, aku takut soalnya banyak berseliweran gitu di medsos kalau misalkan banyak kantor pialang yang sas, bahkan udah dipandang sebelah mata dan oleh banyak orang itu tentang pialang gitu. Akhirnya ya saya, terus akhirnya teman saya yang nawarin saya tuh kayak secara nggak langsung gitu nyindir saya, apalagi ngobrol sama teman-teman kalau misalkan nggak tahu ya dia ngomong saya atau enggak, tapi kayak saya merasa gitu loh, dia bilang kalau misalkan ya jadi orang jangan apa pesimis dulu gitu. Terus juga masa belum melangkah kamu udah mundur gitu lah intinya ya. Terus akhirnya ya udahlah ya, bukan sama teman saya sih masih baik ya, tapi saya kayak sering overthink karena si teman saya ini ngomongin itu gak cuma sekali, tapi beberapa saat kemudian gitu diomongin lagi. Aku jadi kayak ngerasa sebenarnya langkahku itu bener apa enggak ya, apakah
eh, aku tuh beneran menyia-nyiakan kesempatan atau gimana gitu sih. Jadi ketika merasa tak eh, curiga juga terhadap si pialang ini. Iya, Tapi berarti kan kalau mau nyoba tuh takut ada hal lain yang iya langsung kayak terjadi. takut, kayak semakin lama tuh kayak semakin dalam aku semakin susah buat keluar gitu. Kalau boleh tahu nih, berarti Kak, apakah dari orang-orang yang bekerja di situ udah mendapatkan informasi-informasi mengenai gimana si kantor ini, atau emang mereka tuh nggak pernah ngomongin itu? Nggak pernah diomongin ya, kita cuma dikasih tahu ya marketing, terus dikasih tahu lokasinya di situ ya, pokok intinya mereka si yang ngajarin kita ini bilang kalau misalkan ya selama kalian marketing, selama kalian ketemu klien itu semuanya ditanggung sama kantor gitu. Terus kayak beliau ini kayak cerita, eh, saya dulu kayak gini dan sekarang buktinya saya bisa dapat ini dapat itu gitu-gitu loh, kayak flexing gitu loh. Itu yang bikin kayak curiga, soalnya kan banyak penipuan-penipuan gitu ya kak. Jadi mereka kayak membutakan kita dengan uang gitu loh. Jadi alat pancingnya itu uang. Iya iya. Berarti kan merasa apakah di pialang tersebut itu termasuk hal yang Mbak Tika inginkan, atau ingin nggak ingin? Sebenarnya ingin nggak ingin sih, karena kepepet aja sih, karena kan ya rasanya saya kan kuliah ya, saya takut kayak ngebebanin orang tua gitu. Takutnya kayak semakin lama kayak orang tuaku nggak sanggup buat ngebiayain kuliahku, kehidupanku di sini gitu. Jadi kayak aku mencoba ya udahlah, aku coba coba aja tawaran ini dan datang ke meetingnya itu. Tapi Mbak Tika masih ragu ya sampai saat ini? Ragu dan takut aku nyesel gitu kalau ternyata si pialang ini emang beneran trusted gitu, dan juga beneran bisa buat aku nggak ngerepotin orang tuaku gitu. Dan juga di sisi lain kayak aku eh ya agak gimana gitu ke temenku, kayak terlalu memaksa gitu, bikin aku semakin semakin membuat semakin kayak bikin aku nyesel gitu loh. Apa apakah di pikiran Mbak Tika tuh gak pernah terbesit kayak coba sekali gitu, itu gak pernah, atau kayak emang bener-bener nolak gitu? Sebenarnya waktu itu kan aku udah menerima dan aku udah ngasih data diriku, dan si temenku yang bukan yang nawarin ya, yang juga ikut ke meeting Yang itu, lain. yang ikut meeting itu tuh dia kayak aku takut deh apa nomor KTP ku udah di situ, terus nama keluarga dan sebagainya, aku takut dipakai macem-macem gitu. Ya di situ aku kayak ya langsung curiga aja gitu. Udah deh, kayaknya mending nggak lanjutin, aku nggak mau nyoba lagi. Dan juga aku mau nyoba lagi tuh kayak gengsi gitu loh, karena aku udah nolak kan, aku takutnya kayak gimana sih gitu-gitu. Oh, jadi beneran udah nyesel nggak nyesel ya, atau emang? Nyesel nyesel dan nyesel kepada diriku dan juga curiga ke temanku gitu. Apakah temannya Mbak Tika ini emang membuktikan bahwa pialang ini bagus, atau emang ya susul lah? Mereka nggak bilang kantor pialangnya ya, tapi membuktikan Hasilnya. hasil dari aku, kayak itu kan nggak ada gaji pokok kan, nggak ada gaji per bulan, cuma dari sedapatnya klienmu gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak punya klien selama 1 bulan ya aku nggak ada pendapatan apa-apa gitu. Meskipun aku udah ngejar klien setiap hari sampai
sampai aku merelakan waktu nugasku dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan kliennya nggak mau ya nggak dapat apa-apa. Berarti kayak sistem gambling gitu ya. Ya Eh, pokoknya pokoknya intinya nggak ada gaji pokok, adanya komisi komisi dari dapat klien. apakah Mbak Tika merasa bahwa di situ itu adalah passion Mbak Tika? Sebenarnya kalau di marketingnya sendiri aku masih enggak sih, karena aku sejujurnya aku itu takut ngobrol sama orang tua, apalagi menarik dan meyakinkan mereka untuk join ke eh, join untuk invest gitu di invest sama piala kami gitu. Jadi ya sebenarnya aku masih kurang pede dengan diriku sendiri tentang marketing ini sih. Lu apa nih, Mbak Tika ini di passion apa nih kalau kita boleh tahu? Ya, mungkin saya di passionnya lebih ke jualan, terus lebih ke ke seni gitu-gitu sih. Jadi Mbak Tika lebih senang untuk kayak seni-seni. Oh, Mbak Tika ada seni apa nih kalau boleh tahu? Ya, saya penyanyi kebetulan Wah, keren. Nyanyi di mana tuh kalau boleh tahu saya? di kota saya di Kediri. Jadi karena di sini kan Mbak Tika kan lagunya kan mengenai si pialang itu ya. Lalu Mbak Tika juga takut kalau misal masuk tuh takut dia takut menarik orang berbicara dengan orang baru atau apalagi orang tua untuk menarik masuk ke pialang itu ya. Lebih ke takutnya sih takut terjebak. Oh, Ternyata mereka ada maksud jahat sih. apakah di situ pernah terkenal kayak entah penipuan atau korupsian gitu? Bukan di kantor itu, tapi si pialang itu sendiri banyak yang red flag sih. Mereka kayak ya intinya banyak yang punya punya pengalaman buruk di kantor pialang. Tapi nggak spesifik di kantor itu ya. Di beberapa cabang gitu. Di beberapa kantor pialang, kan kantor pialang kan banyak gitu. Jadi Mbak Tika ini tadi kan bilang kalau misal takut untuk membebankan orang tua ya, dan apalagi untuk di marketing pialang ini tuh bukan passionnya Mbak Tika. Kenapa Mbak Tika nggak coba nih ke passionnya Mbak Tika sendiri yaitu nyanyi ataupun jualan yang memang itu udah Mbak Tika miliki dasar-dasarnya, misal kayak nyanyi. Mbak Tika sendiri nyanyi itu nyanyi di mana nih kalau boleh tahu? Saya biasanya pelayanan sih, bukan nyanyi yang kayak nyanyi di kafe gitu. Jadi kenapa Mbak Tika boleh nih coba untuk ke kafe kalau misal ada rombongan, kalau misal gabung agensi yang mana itu bisa membuat Mbak Tika untuk menghasilkan uang lain selain di pialang tadi. Sebenarnya sih dulu pengen sih, cuman aku melihat kalau di kotaku sendiri melihat pergaulan mereka yang kurang baik dan juga genrenya bukan yang aku bisa gitu ya. Jadi aku kayak nggak dulu deh, aku buat pelayanan dulu aja. Tapi kalau di sini sih masih belum coba. Terus untuk jualannya itu ya pernah, cuman masih nggak bisa konsisten. Oh, jadi pernah, oh jadi gabung ke pelayanan, tapi Mbak Tika tuh belum coba yang ada di tempat kuliah ya Mbak Tika ya. Kuliah di mana nih Mbak? Di Indonesia Di Surabaya ya. Jadi Mbak Tika bisa nih ke ngelamar-ngelamar di tempat
di sini di tempat kuliahnya Mbak Tika di kafe-kafe, mungkin itu emang menjadikan Mbak Tika tuh bisa lebih berkembang daripada di yang bukan passionnya Mbak Tika itu, apalagi di marketing yang emang kata Mbak Tika si perusahaan ini tuh tidak memiliki kepercayaan, belum bisa Mbak Tika percayai lah seperti itu. Jadi Mbak Tika di sini udah bisa, jadi di sini Mbak Tika udah bisa menemukan passionnya ya, mengenai nyanyi tadi, betul. Lalu Mbak Tika di sini udah bisa mencari hal lain selain pikiran lain selain harus bergabung di perusahaan pialang tadi. Kalau sekarang untuk kerja saya nggak terfokus lagi. Sekarang saya lebih ke fokus mencari panitia, mencari pengalaman. Gak apa-apa, itu udah bagus kok Mbak Tika, karena kan katanya kan pengalaman guru yang terbaik ya. Jadi Mbak Tika bisa nih untuk cari-cari pengalaman dulu, disambi untuk kuliahnya juga. Jadi Mbak Tika di sini udah bisa mengatasi keraguan Mbak Tika mengenai si pialang ini dengan menggantikan ke passionnya Mbak Tika. Ya mungkin akan saya coba sih, dan saya coba juga nggak terlalu mendengar omongan teman saya. Karena kan yang berjalannya kan Mbak Tika sendiri ya, apapun yang Mbak Tika rasakan dan jalannya kan cuma Mbak Tika doang yang tahu. Mbak Tika tuh mungkin hanya tahu sebatas kayak oh dia kamu temennya dia gitu. Jadi kayak mungkin Mbak Tika bisa mencoba fokus untuk ke diri sendiri juga, apa yang Mbak Tika inginkan, apa yang Mbak Tika lakukan dan sesuai dengan passionnya Mbak Tika sendiri juga. Iya. Jadi Mbak Tika udah bisa untuk apakah Mbak Tika sudah mampu untuk nantinya untuk tidak mendengarkan omongan-omongan teman Mbak Tika yang berbicara seperti itu? Ya, saya mencoba untuk, selain itu saya juga coba buat nggak overthink juga sih tentang omongan yang dulu-dulu juga. Jadi karena Mbak Tika di sini sudah tahu ya tadi bahwa perusahaan itu kan memang bukan satu-satunya perusahaan gitu loh yang bisa Mbak Tika jadiin pegangan. Ada banyak tempat lain yang bisa Mbak Tika jadiin tempat untuk bekerja nantinya setelah lulus ataupun bisa menyambi dengan kuliah Mbak Tika. Jadi Mbak Tika di sini sudah bisa paham dengan jadi Mbak Tika sudah bisa mengerti ya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bisa. Kalau bisa coba tolong diulang mengenai itu. Ya, saya mungkin bisa tidak mendengarkan omongan-omongan yang buruk yang buat saya overthink. Terus juga saya mencoba buat nggak terlalu mikirin omongan mereka yang lalu-lalu. Terus juga saya mencoba tekun di passion saya. Baik, jadi Mbak Tika di sini sudah bisa ya. Jadi masa percobaan lah ya kan untuk 1 minggu ke depan, kalau misal berhasil ya tolong dilakukan lagi, dan
mencoba untuk berpikir hal-hal baru nih, misal kayak mencoba hal baru yang memang Batika penasaran banget nih ingin coba, mungkin itu bisa membuka pikiran Batika. Sudah bisa untuk dipahami ya, Bisa. apakah sudah merasa lega dengan ini? Sudah sih, saya udah mulai terbuka pikirannya. Jadi baik, jadi sudah puas ya, sudah lega dengan semuanya. Jadi kita cukupkan saja untuk sesi konseling ini. Mungkin kalau mereka membutuhkan lagi balik pikiran negatifnya bisa bercerita dengan saya, atau mungkin Mbak Tika mencoba-coba yaitu coba hal baru tadi. Jadi kita cukupkan saja Mbak Tika untuk konseling ini. Terima kasih sudah hadir ke sini. Selamat sore. Ya, selamat sore.